Daging sapi merupakan salah satu kuliner yang digemari ya guys. Dagingnya dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu chuck, brisket, sirloin, tenderloin, dan juga rib. Beda bagian daging akan beda pula cara mengolahnya. Nah sekarang kita akan mengulik tuntas daging sapi bagian iga alias rib. Daging bagian iga ini cenderung memiliki rasa yang khas karena saat memasak tulangnya masih nempel guys. Jadi bisa berfungsi sebagai kaldu juga. Nah, seperti apa sih cara memilih daging iga yang benar? Ini nih sedikit tips dari Kak Peter. Dan cara untuk memilih ribs yang baik dan benar dan bisa enak itu adalah kita harus make sure ribsnya ini segar. Nah, tahu dari mana sih segar atau enggaknya itu kita bisa lihat. Kayak ini warna dagingnya masih merah banget nih. Ini berarti dagingnya masih segar banget. Terus kemudian kalau kita pengen ribsnya berasa lebih juicy dan bakal lebih enak, kita harus pilih ribs yang agak berlemak. Karena lemak itu akan menimbulkan rasa yang lebih juicy. Nah, sama kita harus make sure ketika kita udah beli ribs, kita harus nyimpen di freezer yang cukup dingin supaya kualitas ribsnya bisa tetap segar. Sekarang udah tahu kan guys, cara memilih iga yang masih fresh? Kalau gitu, waktunya kita olah iga ini menjadi santapan yang nikmat. Yap, di Bee House ini menu-menunya sebagian besar memakai daging iga. Jadi nggak usah bingung kalau pilih menu. Pilih aja yang paling recommended. Nah, yang pertama kita akan memasak barbecue ribs ditemani daging wagyu. Ada juga sapi olahan yaitu sosis dengan side dish kentang goreng dan butter rice. Namanya juga orang Indonesia ya guys. Double karbo mah sah-sah aja. Hahaha. Menu ini dinamakan single platter. Kalau gitu kita pesen lagi deh. Pilihannya jatuh pada full ribs daging iga. Iya, 1 kg ribs yang akan disajikan dengan kentang goreng dan jagung bakar. Yuhu, lagi-lagi double karbo. Siapa takut? Pada dasarnya, daging iga ini udah matang ya guys. Karena telah direbus beberapa jam sebelumnya. Jadi tinggal kita olesi dengan saus. Terus bakar di atas bara api deh. Fungsinya untuk mengeluarkan aroma bebakaran gitu. Namanya aja barbecue. Iya kan? Kita juga akan membakar jagung secara bersamaan. 1 kg ribs rata-rata berisi 6 hingga 7 tulang iga. Tentunya dipenuhi daging dan lemak yang akan memanjakan lidah kita. Jangan lupa siram lagi dengan saus barbecue biar bumbunya makin meresap hingga ke tulang. Berbeda dengan menu tadi, menu platter ini ada tambah daging wagyu. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih guys, apa itu daging sapi wagyu? Wagyu bukan merujuk pada bagian sapi ya, tapi menunjukkan rasnya yang merupakan sapi dari Jepang. Berbeda dengan iga, wagyu di menu ini diolah dari masih mentah ya guys. Caranya dengan dipipihkan terlebih dahulu, dengan cara dipukul-pukul supaya lebih mudah matang. Untuk menambah rasa, tentunya dengan mengoleskan saus. Baru deh, setelah itu dibakar bersama dengan bahan lain. Seperti iga dan sosis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. Semua menu udah siap nih. Mumpung asap bakar-bakarnya masih ngebul, nggak usah lama-lama deh. Waktunya kita santap. Daging iganya lembut banget guys. Terbukti saat dipotong nggak butuh tenaga ekstra gitu. Langsung terurai dari tulangnya. Yummy. Daging wagyunya juga nggak kalah empuk nih. Udah gitu bersatu dengan rasa saus yang udah kebakar. Kita beralih ke 1 kilo iga ya guys. Ini mah nggak perlu pakai pisau, pakai tangan aja biar lebih lazis. Coba lihat nih, serat dagingnya menggiurkan banget ya. Udah gitu, komposisi daging dan lemaknya juga bikin makin ngiler. Meskipun berlemak, dagingnya juga empuk dan gurih. Masih ada saus nih di tulangnya. Jangan sampai bersisa deh, kita sikat abis. Endes bingo deh. Guys, kalian tahu nggak sih, iga bakar yang ada di Bee House ini bisa awet hingga 1 bulan dalam keadaan matang loh. Artinya bisa banget dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi ada treatment tersendiri ya supaya bisa awet dan anti basi gini. Yuk, kita ikuti step by stepnya. Daging yang sudah direbus tadi masih harus melewati beberapa tahap proses memasak. Di antaranya, pengukusan selama kurang lebih 15 menit.
Selanjutnya digoreng di minyak panas beberapa menit. Kemudian baru deh dibakar-bakar sampai bumbunya meresap sedap. Selanjutnya, ini nih rahasianya yang bikin daging jadi awet, yaitu dengan cara divakum guys. Kemasan iga di sini divakum setiap 320 hingga 350 gram. Ini nih guys cara vakumnya. Dan setelah itu kita tunggu sekitar 20 menit sampai agak dingin dan kemudian kita masukkan ke dalam packaging menggunakan sarung tangan supaya kita harus jaga nih ribsnya ini tetap higienis. Terus juga packagingnya nih harus kita vakum sampai kita pastiin nggak ada udara sama sekali supaya nggak ada bakterinya. Nah ini kira-kira tahannya bisa kurang lebih 1 minggu. Nah kemudian ketika ini sampai ke tempat konsumen atau orang yang beli, mereka itu panasinnya gampang banget. Mereka bisa gunakan pan atau teflon, kemudian mereka juga bisa menggunakan oven atau microwave. Tahu nggak sih kenapa proses vakum termasuk salah satu metode pengawetan makanan? Karena ketika tidak ada udara sama sekali pada kemasan makanan, akan terjadi proses dioksidasi yang membuat bakteri tidak berkembang, sehingga jadi lebih awet. Yap, meski proses pengiriman membutuhkan waktu seminggu karena kotanya jauh, iga ini masih bisa tahan kok guys. Setelah itu segera masukkan ke freezer, kalau tidak dikonsumsi langsung ya.